Selamat pagi, halo. Perkenalkan nama saya Mehta Pratnyatama dengan NIM A11 2022 14183. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek prediksi cuaca. Jadi saya menggunakan dataset dari Bureau of Meteorology Australia untuk memprediksi apakah besok akan turun hujan atau tidak. Eh, Proyek ini saya kerjakan untuk memenuhi nilai responsi mata kuliah bimbingan karir khususnya di peminatan data science. Kita langsung ke pertama-tama, sel yang pertama maksud saya, yaitu adalah import library. Pertama saya import dulu semua library yang dibutuhkan. Di sini saya pakai Pandas untuk manipulasi data, sklearn untuk modeling dengan IMBlearn khusus untuk handle data yang tidak seimbang nantinya. Langsung ke sel selanjutnya yaitu di load dataset. Jadi dataset ini ukurannya setelah kita lihat cukup besar, yaitu ada 145.000 baris data cuaca dari berbagai lokasi di Australia selama 10 tahun. Kalau kita lihat preview datanya di sini, ini menampilkan 5 baris pertama dari datasetnya. Ada berbagai macam parameter cuaca seperti suhu minimum, maksimum curah hujan, kelembapan, tekanan udara, arah angin, dan lain sebagainya. Untuk target kita sendiri itu adalah rain tomorrow ini, yang isinya yes atau no, yaitu apakah besok hujan atau tidak. Selanjutnya langsung ke EDA. Yang pertama itu kita lihat struktur datanya. Dari info ini kelihatan kalau kita punya 23 kolom total, ada 16 fitur numerik tipe float atau integer dengan 7 fitur kategorikal bertipe objek. Yang perlu diperhatikan di sini adalah beberapa kolom punya jumlah non-null yang lebih kecil dari 145.000. Ini berarti ada missing value yang cukup signifikan yang nantinya kita akan analisis lebih lanjut di sel selanjutnya. Lanjut ke statistik deskriptifnya. Dari sini kita bisa lihat range dan distribusi setiap fitur. Lanjut ke check missing value. Kalau kita lihat di tabelnya ini ada beberapa kolom yang missing value-nya cukup parah, seperti sunshine, evaporation, cloud 3 PM, cloud 9 AM. Nantinya ini akan kita impute semua missing value ini, jika tidak nanti bisa bias. Lanjut ke distribusi targetnya. Ini merupakan salah satu masalah utama dari dataset ini, yaitu kelas no itu jumlahnya 77,5 atau 78% dibulatkan, sedangkan kelas yes cuma 22%. Ini yang dinamakan namanya imbalance dataset. Kalau semisal kita ngetrain model dengan data seperti ini, maka modelnya akan cenderung bias ke kelas mayoritas atau kelas no di konteks dataset ini. Jadi modelnya akan lebih sering predik ke tidak hujan karena memang lebih sering tidak hujan di data yang di training. Solusinya nanti kita akan pakai smooth theory sampling untuk balance datanya saat training. Selanjutnya kita ke sel fitur analysis. Di sini kita pisahkan mana fitur numerik, mana kategorikal. Nah, di sini ada 16 fitur numerik, ada 7 kategorikal. Selanjutnya yaitu sel correlation matrix. Di sini ditampilkan matriks untuk menunjukkan seberapa besar korelasi antara fiturnya. Nah, di sini sudah ditunjukkan korelasinya ya, sebesar apa antara fitur A dengan fitur B. Jadi untuk kesimpulan dari EDA ini, yang pertama data itu tidak seimbang, perlu di balancing. Lalu ada missing value, itu perlu di drop beberapa kolom. Lalu ada fitur kategorikal yang perlu di encode. Lalu perlu di standarisasi atau standar scaler, pakai standar scaler. Lalu ada beberapa fitur yang sangat informatif untuk prediksi hujan yang ditampilkan di correlation matrix-nya. Baik, selanjutnya adalah identifikasi outlier. Saya memakai metode IQR atau interquartile range. Jadi untuk setiap fitur, saya ngehitung Q1 dan Q3, lalu IQR-nya adalah Q3 minus Q1. Nah, data yang di luar rentang Q1 min 1,5 kali IQR sampai Q3 plus 1,5 kali IQR itu dianggap outlier. Dan setelah di run itu hasilnya memunculkan tabel seperti ini, di mana di sini kita bisa lihat
Untuk rainfall memiliki persentase outlier paling banyak. Hal ini wajar karena kebanyakan hari itu nggak cuma hujan atau hujan tipis, namun juga sesekali ada yang hujan lebat. Lalu ada wind gust speed, juga lumayan banyak outlier di sini 2%. Sama alasannya sama dengan rainfall tadi, karena bisa aja ada angin normal, cuma kadang ada angin yang kencang yang ekstrim gitu. Nah, untuk yang temperatur dan pressure ini outliernya cukup sedikit karena suhu dan tekanan udara itu tidak terlalu ekstrim untuk fluktuatif uh, nominalnya. Selanjutnya di slide selanjutnya ini ada visualisasi box plot supaya lebih jelas ya untuk outliernya. Yang kotak ini itu merupakan range normal Q1 sampai Q3. Untuk garis tengahnya ini adalah median, lalu whisker adalah batas outlier. Dan titik-titik di luar itu adalah outliernya, seperti yang ini, di titik hitam ini. Kita coba lihat di rainfall dan wind gust speed. Ini, rainfall yang kanan atas, wind gust speed yang kiri tengah. Itu bisa dilihat banyak sekali titik outliernya. Sedangkan temperatur dan pressure relatif lebih bersih. Nah, berdasarkan temuan ini, outliernya tidak akan saya tangani karena outlier di sini bukan merupakan data error, melainkan memang kondisi cuaca ekstrim yang valid, yang benar-benar terjadi dan justru penting untuk dipelajari oleh modelnya. Misal hujan deras atau angin kencang itu merupakan hal yang valid saja. Lanjut ke bagian reprocessing. Pertama kita nge-cleaning datanya. Saya hapus dulu baris yang targetnya missing. Soalnya kalau targetnya aja tidak ada, data itu nggak bisa dipakai untuk training. Lalu setelah dihapus ini barisnya tersisa 142.193 baris. Lalu saya drop kolom-kolom missing value yang di atas 40% tadi seperti sunshine, evaporation, cloud 9 AM, cloud 3 PM. Kenapa dihapus yang 40%? Karena kalau kita impute terlalu banyak missing value nanti justru bikin banyak noise. Lalu saya juga hapus kolom date dan location karena tidak relevan, karena kita cuma mau tahu kondisi cuaca untuk predik besok, bukan pola untuk seasonal atau musiman. Lalu lanjut ke pemisahan fitur dan target. Nah ini, saya pisahkan fitur X dan target Y. Target random tomorrow ini saya encode jadi 0 untuk no, 1 untuk yes supaya bisa diproses oleh model. Lanjut ke label encoding dan imputasi missing value. Ada 4 kategorikal, fitur kategorikal, wind gust direction, wind near 9 AM dan selanjutnya di sini. Semua ini saya encode jadi angka. Lalu untuk missing value yang masih tersisa di fitur numerik, saya impute pakai median di sini. Kenapa pakai median? Kenapa nggak min? Karena menurut saya median itu lebih robust terhadap outlier. Jadi kalau ada nilai ekstrim, median itu tidak terpengaruh dengan besaran min. Hasilnya missing value sudah 0 semua. Selanjutnya kita trend test split dengan rasio 80/20. Saya pakai stratified sampling untuk ngejaga proporsi target tetap sama di training dan testing. Lalu kita step selanjutnya itu fitur scaling pakai standard scaler. Ini cukup penting karena fitur-fitur yang dataset ini miliki itu punya range yang sangat berbeda. Misal rainfall 0 sampai 371. Tapi humidity itu sekitar 0 sampai 100. Tapi pressure bisa juga dari 900 sampai 1000-an. Nah, ini kalau tidak di scaling, model-model seperti logistic regression atau KNN akan membias ke fitur dengan nilai yang besar. Nah, standar scaler ini memiliki fungsi untuk membuat semua fitur punya mean 0 dan standard deviation-nya 1. Langsung kita ke slide selanjutnya yaitu smooth untuk handle imbalance data. Jadi smooth ini tuh nggak cuma ngeduplikasi data minoritas, tapi dia juga membuat atau
menghasilkan data sintetis yang baru dengan cara interpolasi antara sampel yang ada. Jadi lebih bagus daripada random oversampling yang biasanya. Nah, untuk resampling smooth ini nantinya akan diterapkan di training set aja. Lanjut ke modeling, saya pilih 4 model yang cocok untuk dataset ini. Yang pertama itu logistic regression. Ini model dasar, bagus untuk model dasar yang mudah dijadikan sebagai perbandingan. Lalu yang kedua ada RF atau random forest. Yang ketiga ada gradient boosting. Biasanya ini akurasinya lebih tinggi daripada random forest. Lalu ada yang keempat KNN. Awalnya ada SVM, namun karena dataset ini besar, setelah dismote SVM itu jadi lama trainingnya, jadi saya skip pakai SVM. Lanjut ke training model. Nah, ini langsung setelah di run muncul akurasi dan F1-nya di sini. Lalu di sini ada tabel evaluasi lengkapnya. Saya urutkan berdasarkan F1 score-nya karena untuk imbalance data F1 score lebih representatif aja daripada akurasi. Lalu ada conversion matrix-nya. Maaf, kita balik ke atas dulu. Untuk hasilnya ini, random forest itu F1 score-nya paling tinggi di 64%. Sedangkan yang lainnya di bawahnya semua. Nah, di sini bisa disimpulkan kalau random forest itu punya keseimbangan yang paling bagus di sini di antara precision dan recall-nya. Lalu ini ada conversion matrix-nya. Untuk di sini random forest itu punya true positif dan true negatif yang paling tinggi, dan false positif dan false negatif paling rendah. Ini menunjukkan model random forest ini cukup seimbang antara mendeteksi hujan dan menghindari false alarm. Lalu ada komparasi modelnya. Ini ada saya tampilkan visual berupa bar chart yang akan lebih mudah untuk dilihat. Random forest hampir unggul di semua metrik. Gradient boosting juga bagus, cuma sedikit lebih rendah. Lalu KNN dan logistik cukup di bawahnya. Lalu kita bikin summary-nya di sini. Jadi untuk kesimpulan, RF dipilih sebagai model terbaik dengan akurasi sebagai berikut: precision, recall, F1 score. Lalu kita lanjut ke optimasi modelnya. Kita pakai parameter tuning. Untuk baseline F1 score-nya adalah 64,31%. Kita coba improve performa ini pakai grid search CV. Lalu ini parameter yang mau saya tune. Jumlah tree-nya itu saya coba di 100, 150, 200. Lebih banyak tree biasanya lebih akurat, cuma lebih lambat. Lalu untuk max depth-nya itu saya coba di 10, 15, 20 untuk mengontrol overfitting-nya. Lalu total ada 48 kombinasi parameter yang akan dicoba grid search CV memakai 5-fold cross validation. Nah, ini di slide selanjutnya ini kita nge-run grid search CV. Ini lumayan cukup lama kemarin untuk nge-train modelnya. Lalu selanjutnya ditunjukkan parameter optimal yang ditemukan oleh grid search CV. Selanjutnya mungkin akan saya percepat sedikit karena sudah 12 menit. Untuk model yang sudah dioptimize, performanya adalah sebagai berikut. Untuk komparasinya dengan sebelum dioptimasi seperti ini. Yang paling naik itu di recall-nya, yang di sini. Kenaikannya itu jelas 0,62%, akurasi juga naik tipis 0,05, precision hampir flat, F1 score-nya 0,32. Nah, di sini kenapa peningkatannya cukup kecil? Ini artinya random forest dengan parameter yang default itu udah cukup bagus untuk dataset ini. Ditambah dataset kita juga cukup besar ukurannya, jadi model bisa mempelajari dengan baik tanpa tuning yang agresif. Yang penting di sini adalah semua metrik ini naik atau minimal stabil. Naiknya
meskipun tidak signifikan, at least nggak turun. Ini nunjukin kalau optimisasinya berhasil dan tidak overfitting. Lalu selanjutnya ini ada visualisasi perbandingan antara bar chart kiri itu menunjukkan semua metrik naik konsisten. Lalu conversion matrix kanan untuk model yang sudah dioptimize. Conversion patternnya lebih bagus ya. Lalu yang terakhir ini adalah classification reportnya dari yang model yang sudah dioptimasi. Di sini kelihatan performance per kelasnya. Kelas 0 atau no rain itu punya precision dan recall lebih tinggi karena memang lebih banyak di datasetnya. Lalu untuk kelas 1 atau kelas rain ini lebih rendah tapi masih bisa diterima. Nah, untuk kesimpulannya dari project ini, pertama dari sisi dataset, dataset ini memiliki 145.000 data cuaca dengan 23 fitur. Tantangan utamanya itu imbalance datanya. Ada imbalance di datanya yang cukup signifikan, lalu ada banyak missing value-nya. Yang kedua itu pre-processing yang dilakukan itu seperti drop missing value, label encoding, standardization, lalu resampling untuk balance data. Yang ketiga modelnya kita memakai 4 model, yaitu adalah logistic regression, random forest, gradient boosting, KNN. Dan setelah di run, performa yang paling bagus itu adalah punyanya random forest yang dengan event score terbaik. Lalu untuk optimasinya hyperparameter tuning dengan grid search TV berhasil meningkatkan model random forest tadi sebesar 32%. Meski kecil tapi lumayan konsisten di semua metrik. Lalu untuk model final ini memiliki akurasi sebesar 84,37% akurasinya. Baik, itu untuk presentasi lengkap dari proyek responsi bimbingan karir data science, mulai dari eksplorasi data, pre-processing, modeling, sampai optimasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.